Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada-dada dulu, soalnya di atasnya pada dada-dada. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji Ahmad Fahmi, atau yang mewakili, tidak hadir pada hari ini ya Umi ya. Yang saya hormati Ibu Ketua PPKK Kota Sukabumi, Ibu Hajah Lina Herlina. Assalamualaikum Ibu. Yang mana? Oh, berarti salah dong ini ya. Yang saya hormati Ibu Friatna Ayu Bestari. Yang saya hormati Abatur kita Sukabumi dan seluruh ketua organisasi wanita sekota Bumi, para alim ulama, tokoh masyarakat, asatid, ustadzat, nini ada ya, anak-anak remaja, ibu-ibu semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahagia bisa datang ke Sukabumi yang sekaligus masjid ini menjadi masjid agung ya Bu ya, sekaligus menjadi masjid penutup pada safari dakwah saya pada hari ini. Tadi pagi, siang, dan sore ini telah berada di Sukabumi, sudah menyicip mochi juga. Alhamdulillah, makanan khas Sukabumi. Apa tempat wisata di Sukabumi? Jembatan yang panjang itu ya? Sempat nggak ya? Baik, senang sekali hari ini saya bertemu dengan teman-teman semua. Saya diberikan judul oleh panitia menjadi manusia merdeka melalui tauladan Rasulullah SAW. Izinkan saya pada hari ini cerita sedikit secara singkat, sesingkat-singkatnya tentang kisah Nabi. Lalu kita kaitkan dengan kemerdekaan, apa sih yang dimaksud, boleh ya Bu? Dan bagaimana cara kita mencintai Nabi kita, boleh? Kita mulai dengan cerita singkat dari Nabi lahir sampai wafat, singkat sekali. Yang mudah-mudahan ringkasan ini kita bisa nanti malam menceritakan kembali kepada anak kita, ya Bu ya. Baik. Rasulullah SAW, ibu-ibu yang saya cintai, seperti yang kita tahu, bangsa Arab itu awalnya mayoritas mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengikuti ajaran tauhid yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala asal muasalnya. Lalu berlalulah waktu yang sangat panjang. Kemudian akhirnya di tengah perjalanan itu banyak orang kemudian lalai dan peninggalan ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika di kota ada seorang tokoh di sana yang sangat dihormati, yang sangat dermawan, yang perilakunya sangat baik. Suatu ketika orang ini pergi ke negeri Syam dan orang ini kemudian masyarakat di sana menyembah berhala sebagai bagian dari ibadah mereka. Maka sang tokoh ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah perbuatan yang baik dan ajaran itu dibawa ke kota Mekah. Maka sekembalinya dari negeri Syam, seorang ini datang ke Mekah dan mengajak penduduk Mekah untuk beribadah kepada berhala-berhala. Maka ajaran ini pun akhirnya mulai tersebar ke wilayah Hijaz, Mekah dan sekitarnya, hingga pada akhirnya orang-orang mulai melakukan kesyirikan. Itu cerita asal muasalnya di masyarakat Arab, teman-teman semua. Maka mulailah orang-orang meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan mereka mulai berhala-berhala tersebut. Apa yang terjadi pada masyarakat Arab pada masa itu seperti yang teman-teman tahu, perbudakan terjadi di mana-mana, perempuan tidak ada harganya sama sekali, bayi perempuan dianggap sebagai suatu hal yang memalukan sehingga terjadilah perkuburan atau menguburkan bayi perempuan hidup-hidup dan lainnya. Maka di tengah kekacauan itu lahirlah seorang atau yang diberi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lahir dari seorang wanita yang bernama Siti Aminah, kawan-kawan sekalian, yang dalam keadaan tidak bersuami karena sang suami
dunia. Jadi Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Kisah ini sudah teman-teman tahu semuanya. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, tentu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Salah satunya dari rumahnya Siti Aminah terpancar cahaya sampai menerangi langit, sehingga orang-orang melihat ke atas. Hari itu di malam hari, namun kenapa pada saat itu terlihat sinar yang begitu menyala-nyala, seolah-olah seperti siang hari. Maka orang-orang bertanya-tanya, apa yang terjadi sesungguhnya? Api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi beratus-ratus tahun tiba-tiba padam. Itu salah satu di antaranya. Ketika bayi Muhammad SAW ini lahir, dibawalah oleh sang kakek, yaitu bernama, kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, dibawalah ke Ka'bah dan diberikan nama yaitu Muhammad, agar anak ini memiliki perilaku yang terpuji. Singkat cerita ibu-ibu sekalian, kebiasaan bangsa Arab pada saat itu, anak-anak mereka akan dibawa ke satu desa untuk disusui, karena di desa tersebut biasanya bersih, udaranya bagus, perkembangan anak menjadi sehat. Maka ada seorang wanita yang bekerja untuk menyusui anak-anak. Nama wanita tersebut adalah Halimatus Sa'diyah, yang akhirnya menjadi ibu susu untuk Nabi Muhammad SAW. Bahwa pengasuhan Halimatus Sa'diyah, kawan-kawan sekalian, sekitar 5 tahun masih di desanya Halimatus Sa'diyah. Maka suatu ketika Muhammad SAW kecil sedang bermain-main dengan anak-anak Halimatus Sa'diyah lainnya, lalu datanglah malaikat yang membelah dada Rasulullah SAW dan membersihkan dada tersebut dengan air Zam-Zam. Lalu anak-anak Halimatus Sa'diyah mengabarkan, wahai ibu, terjadi sesuatu yang sangat aneh, bahwa Muhammad telah dibunuh oleh orang, telah dilakukan pembelahan dada dan sebagainya. Maka Halimatus Sa'diyah pun akhirnya mengembalikan Muhammad SAW kecil kepada sang ibu. Siti Aminah meninggal dunia pada saat usia Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Lalu pengasuhan diberikan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sampai berusia 8 tahun. Kakek ini pun meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW disuruh oleh paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib orang yang tidak berharta banyak. Beliau dihormati oleh orang-orang di zaman itu, dan Abu Thalib adalah orang yang berdagang. Di usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW yang setelah sebelumnya belajar untuk menggembala hewan-hewan, maka muncullah leadership dan kepemimpinan dari dalam diri beliau. Di usia Rasulullah, belum jadi Rasul, di usia Muhammad SAW remaja, 12 tahun, maka Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke negeri Syams untuk berdagang. Di tengah perjalanan, maka ada seorang pendeta yang bernama Buhairah melihat ada tanda-tanda kenabian dari anak berusia 12 tahun ini. Maka Buhairah meminta kepada Abu Thalib untuk kembali ke kota Mekah, karena kalau orang-orang tahu orang ini, anak ini adalah nabi yang memiliki ciri-ciri kenabian, maka pasti tidak akan selamat. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW yang masih berusia 12 tahun pun kembali ke kota Mekah, dan Buhairah meminta Abu Thalib untuk menjaga anak ini dengan sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW kecil dan remaja memiliki akhlak yang sangat baik, sehingga semua orang mencintai Nabi Muhammad, dan beliau digelari dengan gelar Al-Amin, yang berarti orang yang sangat dipercaya, menjaga amanah dengan begitu luar biasa. Semua orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beranjak semakin dewasa, tersyiarlah, terdengarlah bahwa ada seorang yang sangat bisa dipercaya di telinganya, Siti Khadijah radhiyallahu anha, seorang janda yang kaya raya, yang digelari sebagai wanita yang terhormat. Banyak orang mencintai Siti Khadijah dan ingin menikah dengan Siti Khadijah, namun Siti Khadijah tidak memperdulikannya. Beliau digelari sebagai wanita yang suci, padahal beliau janda, karena akhlaknya yang sangat luar biasa. Maka Siti Khadijah memerlukan seorang yang terpercaya, yang bisa membawa perdagangannya, yang bisa bekerja sama dengannya. Maka singkatnya Nabi Muhammad SAW pun akhirnya membantu perdagangan Siti Khadijah dan membawa perdagangan tersebut menuju ke negeri Syam dan tempat-tempat lainnya. Maka Siti Khadijah mengirimkan satu asistennya yang bernama
Maisarah berangkat bersama Nabi Muhammad SAW menuju ke negeri Syam. Sepanjang perjalanan, Maisarah terkagum-kagum dengan apa yang dilihatnya dari akhlak seorang Muhammad SAW. Akhlak yang santun, akhlak yang peduli dengan yang lainnya, akhlak yang jujur, sehingga perdagangan itu mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sampai kembali ke kota Mekah, Maisarah menceritakan seluruhnya kepada Siti Khadijah tentang akhlak yang agung dari seorang yang bernama Muhammad SAW ini, yang berusia 20 tahunan ini, seorang pemuda yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa dari segi akhlak. Maka Siti Khadijah pun jatuh cinta dengan pemuda ini. Siti Khadijah menceritakan perasaannya kepada Nafisah, kepada sahabatnya, bahwa Siti Khadijah ingin menikah dengan laki-laki ini yang beda usianya 15 tahun dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW pada saat itu usianya 25 tahun, sementara Siti Khadijah berusia 40 tahun. Nabi pun menemui Rasulullah SAW dan tentang keinginan Siti Khadijah. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Pernikahan yang sangat membahagiakan, yang dianugerahi 6 orang anak. Siapa saja anak-anaknya? Anak-anak Nabi 7 apa 6? Satunya dari siapa? Dari Maria Qibtiyah, satu orang lagi ya. Anak-anak Nabi 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya Allah, Ruqayyah, Fatimah. Semuanya hafal lagu Pak Mut ya, Masya Allah. Jadi nggak ada lagi yang nggak tahu bahwa pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah melahirkan atau menghasilkan 6 orang anak. Adapun 1 anak bernama Ibrahim dari seorang wanita bernama Maria Qibtiyah yang meninggal ketika kecil. Jadi pernikahan yang sangat membahagiakan, Masya Allah. Namun Rasulullah SAW yang kala itu belum menjadi Rasul, suka sekali menyendiri untuk merenung apa yang terjadi sesungguhnya di kota Mekah. Beliau sering sekali mengasingkan diri di sebuah gua yang kemudian kita kenal dengan nama Gua Hira di Jabal Nur, di gunung yang bercahaya. Biasanya Muhammad SAW berada di situ merenung sambil melihat kota Mekah dari atas. Dan pada malam itu di bulan suci Ramadan, tiba-tiba menemui beliau dan kemudian mulailah yang kita sebut sebagai wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat sampai 5. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah surah yang pertama kali turun yang menandakan seorang Muhammad SAW resmi menjadi Rasulullah SAW. Rasul sudah menjadi Rasul ya. Rasul pada akhirnya sangat ketakutan dengan kejadian yang dialaminya. Pulang ke rumah, kemudian bertemu dengan seorang istri yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata untuknya. Sang istri ini menyelimuti tubuh Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasul sudah tenang, barulah Rasul bercerita tentang apa yang dialami olehnya. Dan Siti Khadijah tampil menjadi seorang yang memberikan semangat untuk Rasulullah SAW, memberikan motivasi, wahai suamiku tenanglah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, Allah tidak akan meninggalkan engkau, engkau orang baik yang suka membantu orang lain, yang suka menjalin tali silaturahmi. Diberikan kalimat-kalimat untuk membangkitkan semangat Rasulullah SAW, dan Siti Khadijah pun tampil menjadi istri yang memberikan solusi untuk sang suami. Maka Siti Khadijah membawa suaminya menuju ke seorang pendeta yang beriman kepada kitab Injil, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang pendeta yang sudah tua renta, dan beliau mengatakan bahwa apa yang dialami Rasulullah SAW menandakan bahwa beliau adalah seorang nabi terakhir.
Maka mulailah tugas dari seorang Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Namun hal itu belum bisa dilakukan secara terang-terangan. Maka dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Laki-laki pertama yang masuk Islam bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anak laki-laki pertama yang masuk Islam namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wanita pertama kali yang masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan mulai menyusul sahabat-sahabat lainnya. Mereka belajar di rumah salah seorang sahabat selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, lalu mulailah dakwah secara terang-terangan. Ketika dakwah secara terang-terangan tentu sangat susah teman-teman semua, sampai-sampai beberapa orang dari umat Islam berhijrah pertama kali ke Habasyah, ke Ethiopia namanya saat ini. Karena pada saat itu ketika dakwah mulai terjadi terang-terangan, banyak sekali orang-orang yang disiksa. Kita tahu salah satu syuhada pertama dari kalangan wanita namanya Sumayyah. Ibu-ibu tahu Sumayyah apa yang terjadi kepada beliau? Beliau tetap kokoh pendiriannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala hingga dikisahkan beliau harus mati terbunuh sebagai syuhada pertama dengan ditusuk dengan tombak dari bawah sampai menembus kepada lehernya. Syuhada pertama yang kokoh dengan agamanya, yang kokoh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan yang bertubi-tubi dialami oleh umat Islam. Pada tahun 7 kenabian, pada saat itu umat Islam diboikot, ibu-ibu sekalian, diisolasi selama 3 tahun lamanya. Tidak boleh tinggal di kota Mekah. Segala macam hubungan diputus dengan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka kesusahan makan, kesusahan minum, tidak boleh terjadi perkawinan dengan orang-orang Mekah pada saat itu. Sehingga orang-orang Islam terisolir. Banyak dari mereka yang sakit dan kemudian meninggal dunia. Salah satu yang kemudian meninggal dunia adalah Sayyidatina atau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tentu saja kematian atau kepergian dari Siti Khadijah membuat Rasulullah SAW sangat berduka dan sangat bersedih, sampai-sampai dalam sejarah Islam dikenal sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW. Dalam waktu yang berdekatan, tidak hanya Siti Khadijah, tapi pamannya Nabi yang menjaga Nabi selama ini, yaitu Abu Thalib. Paman yang sangat mencintai Nabi, membantu untuk menjaga Nabi walau di akhir hidupnya. Ketika Rasulullah mengatakan, "Ya pamanku, katakan la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku bisa menolongmu." Walaupun Abu Thalib tidak mengucapkannya, tapi Abu Thalib adalah orang yang mendukung dakwahnya Nabi, menjaga Nabi. Maka kepergian 2 orang ini menyisakan kesedihan yang mendalam untuk Rasulullah SAW. Ketika biasanya dakwah di luar dilindungi Abu Thalib, ketika pulang ke rumah biasanya berikan kehangatan oleh Siti Khadijah. Namun keduanya meninggal dunia. Maka kejadian ini disebut sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW. Rasul memutuskan untuk berdakwah ke negeri Taif, teman-teman semua. Karena di negeri Mekah tidak banyak orang yang pada akhirnya mengikut kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Penyiksaan semakin menjadi-jadi, semua menjadi terasa sangat sulit. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, orang-orang di Taif lagi-lagi tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Anak-anak, remaja, orang tua semuanya keluar untuk memukul Nabi, melempar Nabi dengan batu, melempar Nabi dengan kotoran-kotoran hewan hingga Nabi berdarah. Perjuangan yang tidak mudah untuk memperkenalkan Islam sampai kepada hari ini. Berada di kota Taif, teman-teman sekalian, sampai Rasul dalam keadaan yang payah karena pada saat itu dilempari oleh orang-orang Taif. Sampailah Nabi beristirahat di bawah sebuah pohon, dan kemudian malaikat mengatakan kepada Nabi, berdoa saja agar malaikat penjaga gunung ini menghancurkan orang-orang Taif karena telah bertindak kurang ajar kepadamu ya Nabi. Namun Nabi mengajarkan kepada kita, teman-teman sekalian, Nabi mengajarkan untuk menjadi seorang pribadi yang pemaaf. Nabi mengatakan mereka orang-orang yang tidak tahu, dan Nabi berdoa agar Allah berikan hidayah kepada mereka, agar ada anak keturunan dari orang-orang Taif yang kelak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Ya mungkin bagi sebagian kita untuk melakukannya pada saat ini. Namun Masya Allah, dengan pemaafan Nabi, kalau saat ini kita pergi ke negeri Taif, orang-orang di sana memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan kisah ini, teman-teman sekalian, saya mendapatkan pesan dari panitia. Untuk panitia boleh mengelilingi kotak infak
pesantren yang silakan keliling. Setelah kejadian di negeri Taif yang maka kisah ini dilanjutkan dengan Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra, perjalanan malam Rasulullah dari Mekah menuju ke Palestina, naik ke atas dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki burak yang sangat cepat, masya Allah. Dalam satu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian yang sangat dahsyat. Dari Mekah menuju ke Palestina. Di Palestina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril dan Burak mulai menaiki langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, terus naik sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di masing-masing langit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan berbagai macam nabi. Sampailah Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menghibur Nabi Muhammad atas kesulitan yang selama ini diperolehnya, atas yang tidak diterima, atas kepergian para sahabat dan orang-orang yang diterima dengan salat. Allah memberikan hadiah berupa Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah salat langsung disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Seperti yang teman-teman tahu kisahnya, Nabi Muhammad SAW turun ke langit ke-6, bertemu dengan dan Nabi Musa mengatakan, Allah menyuruh engkau dan umatmu sholat 1 hari 50 kali. Apakah sanggup sehari 50 kali? Mintalah kepada Allah agar dikurangi, agar umatmu melakukan sholat itu. Maka Rasulullah terus bolak-balik bertemu dengan Allah, kembali kepada Nabi Musa, bertemu dengan Allah, kembali kepada Nabi Musa, bernegosiasi. Akhirnya diputuskanlah bahwa sholat 1 hari 5 kali. Maka sholat ini menjadi penghibur bagi orang-orang yang sedang bersedih. Makanya dalam satu ayat dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa kepada kita, kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Orang-orang Islam adalah orang-orang yang kuat. Allah berikan ujian, tapi kita nggak akan kenapa-napa. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberitahukan kepada kita jalannya. Kau tinggal berwudu, tinggal salat, Allah akan menolong dirimu. Walan tahinu tahzan wa antumul a'lamu mu'minin. Sesungguhnya engkau ditinggi Allah, engkau bisa sholat mengadu kepada Tuhan. Kalau engkau bersandar pada diri, engkau tidak akan sanggup. Tapi kalau engkau bersandar kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, hidupmu akan baik-baik saja. Bukankah selama ini teman-teman sekalian, saya kaitkan dulu dengan kehidupan yang sekarang. Ibu-ibu berat, tapi selesai tidak? Selesai nggak sejauh ini semua permasalahan? Selesai. Nggak ada persoalan yang nggak ada jalan keluarnya. Rasulullah sangat bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami banyak sekali penderitaan. Yatim piatu terusir dari tanah air, orang-orang yang dicintai. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membantu, tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Sebagaimana Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang tinggalkan Allah. Allah tidak pernah tinggalkan kita. Rasulullah banyak mengalami kesedihan, sebagaimana mengalami kesedihan dalam kehidupan kita. Tapi toh kita baik-baik saja karena ada Allah yang membersamai kita. Selanjutnya kisah ini teman-teman sekalian dilanjutkan dengan mulai Rasulullah mengirimkan satu sahabat namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah ke negeri Yathrib. Melalui dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, banyak orang-orang di Madinah walaupun belum pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka datang untuk menemui Nabi, beberapa orang. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan waktu yang tepat untuk berhijrah menuju ke Yathrib Madinah. Seperti yang teman-teman tahu kisahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah tersebut ingin membunuh Nabi. Namun Nabi berhasil keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berlari dan berlindung di sebuah gua yang kita kenal dengan nama Jabal Tur atau Gua Tur.
Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy mengejar dan Sayyidina Abu Bakar sangat ketakutan dengan hal tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka Allah menolong Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan pintu gua ada sarang laba-laba, sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy melihat ke arah pintu gua, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua. Buktinya sarang laba-labanya tidak rusak. Maka Allah melindungi Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perjalanan kisah ini kemudian dilanjutkan dengan periode Madinah, ibu-ibu sekalian. Saya cerita sangat cepat, nggak apa-apa ya Bu? Setidaknya kita punya gambaran, punya ringkasan mengenai kisah hidup Nabi. Pada saat Nabi berada di Madinah, ya Allah ibu sekalian, semua orang menyambut Nabi dengan sukacita. Mereka berlomba-lomba, berebut, Nabi tinggallah di rumah kami, tinggallah di rumah kami. Nabi tinggal di rumah salah seorang sahabat selama 7 bulan lamanya sambil mempersiapkan masjid. Sebelumnya Nabi ke Masjid Quba dulu ya. Masjid yang pertama kali itu adalah Masjid Quba. Setelah itu baru Nabi berada di kota Madinah. Ketika berada di kota Madinah, Nabi mulai membuat yang namanya Piagam Madinah. Ibu-ibu tahu Piagam Madinah? Di kota Madinah tidak hanya ada orang Islam, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada yang lain-lain. Tapi Nabi Muhammad SAW yang kemudian diangkat menjadi pemimpin di tempat itu membuat yang namanya Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah berisi orang-orang yang berada di Madinah apapun agamanya terjamin keselamatannya, terlindungi, sama-sama berjanji untuk menjaga kota Madinah dari serangan musuh yang ingin memporak-porandakan Madinah. Jadi agama Islam telah mengajarkan kepada kita ibu-ibu sekalian untuk sikap bertoleransi antar umat beragama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada saat pembuatan Piagam Madinah. Lakum dinukum waliyah, jadi kamu punya ibadahmu sendiri, saya punya ibadah sendiri. Tapi kita punya kepentingan yang sama untuk tinggal di Madinah bersama-sama dengan aman. Mulailah pada fase atau periode Madinah terjadi perang demi perang. Pada tahun 2 Hijriah terjadi perang yang sangat dahsyat yang kemudian kita kenal dengan nama Perang Badar. Sekitar 313 atau 314 orang Islam harus berhadapan dengan 1000 orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW semalaman mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sudahlah ya Rasul, beristirahatlah, kau terlalu banyak berdoa kepada Allah sepanjang malam. Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Rasul tahu umat Islam masih lemah, persenjataannya belum lengkap. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan, niscaya umat Islam ini akan habis. Kalau Engkau tidak menolong kami, tidak akan ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menurunkan pertolongannya. Dikarenakan dari segi matematika manusia nggak mungkin umat Islam menang. Maka terjadilah perang Badar pada saat itu, yang pada akhirnya Allah mengirimkan ribuan malaikat-malaikat untuk menolong umat Islam melawan orang-orang kafir Quraisy, sehingga perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Apa yang kita bisa pelajari dari perang Badar? Tugas kita sebagai manusia hanya berikhtiar semaksimal yang kita bisa dalam setiap usaha kita, berdoa semaksimal yang kita bisa. Adapun hasilnya Allah yang akan menurunkan pertolongan yang kita mungkin tidak sangka-sangka. Ibu-ibu pernah mengalami dalam kehidupan rasanya nggak mungkin ini berhasil, nggak mungkin. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu-ibu tahu kisah ibu saya kemarin? Serangan jantung Bu, 5 menit tidak bernafas, kulitnya sudah pucat dan sangat dingin, tidak ada nafas. Dilakukan CPR, ditekan-tekan dadanya untuk mengembalikan lagi nafasnya. Di rumah sakit, di ICU dengan ventilator lengkap 11 hari ibu sekalian di kota Mekah pada saat itu. Kata dokter, susah, kejadian ini sangat berat, hanya sedikit yang bertahan. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta doa kepada seluruh orang-orang yang saya temui, para jemaah haji ketika berada di kota Mekah. Saya mintain doa semuanya, termasuk teman-teman yang ada di Indonesia. Masya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tiba-tiba di hari ke-11 dokter katakan ibu kamu boleh pulang ke Indonesia. Sekarang ibu saya dalam keadaan baik, alhamdulillah. Masya Allah,
Semua orang terkejut dan takjub dengan kejadian ini. Apalagi saya yang menyaksikan di depan mata saya ibu saya nggak bernafas lagi, ibu sekalian. Dan pada akhirnya saya paham betapa dahsyatnya kekuatan doa. Doa itu senjatanya umat Islam. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kepadaku maka akan aku perkenankan bagimu. Doa. Sebagaimana Rasulullah berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan tolong umat Islam. Maka Allah menangkan perang Badar. Pada tanggal 3 Hijriah atau tahun 3 Hijriah, 1 tahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Pada saat itu umat Islam berjumlah berapa bu jumlahnya bu? Ada 1.000 orang Islam melawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy. Namun di tengah perjalanan ada orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi. Hati-hati, orang munafik itu bisa saja ada di tengah-tengah kita. Orang munafik itu berbahaya. Kalau orang yang jauh daripada Allah atau orang yang tak beriman kepada Allah, yang jahat kelihatan. Tapi orang munafik, dia bersama-sama dengan kita, beribadah sama-sama, tapi dia menusuk dari belakang, menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang sangat benci kepada Nabi Muhammad, tapi seolah-olah menunjukkan dirinya seorang muslim. Maka Abdullah bin Salul memprovokasi agar orang-orang tidak membela Nabi, membela agama Allah pada saat perang Uhud. Maka 300 orang mundur dari medan peperangan karena mendengarkan kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal tersisa 700 orang. Nabi berkata, ada sebagian orang yang saya tempatkan di bukit ini, di mana kalian akan menjadi orang-orang yang bertugas untuk memanah. Apapun yang terjadi jangan pernah turun dari bukit ini. Namun pada saat perang berkecamuk dengan begitu dahsyat, wafatkan banyak sekali puluhan para penghafal Quran. Di akhir-akhir peperangan, beberapa pasukan yang diberikan amanah untuk tetap berada di bukit tersebut turun ke medan peperangan, ingin mengambil harta rampasan perang. Maka musuh dari belakang, akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Perang Uhud adalah sangat menyedihkan untuk Rasulullah SAW karena banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia dan mereka meninggal dunia dalam keadaan wajar, tidak baik. Termasuk salah satunya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib yang ditombak oleh Wahsy, seorang budak, yang kemudian dadanya dibelah, kupingnya rusak, hidungnya rusak, jasadnya rusak. Dadanya dibelah dan kemudian dimakan jantungnya oleh seorang wanita bernama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pembesar orang-orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Hindun memakan jantungnya Hamzah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah dengarkan apa yang terjadi pada saat perang Uhud, yang nantinya akan memiliki relasi kesinambungan dengan bagaimana Wahsy dan Hindun masuk Islam pada akhirnya pada saat peristiwa Fathu Mekah. Pada tahun 5 Hijriah terjadi yang disebut sebagai perang Khandaq atau perang Parit, di mana umat Islam dikepung, Madinah dikepung. Oleh karena itu salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berikan nasihat atau berikan masukan pada Nabi agar di sekeliling kota Madinah dibuat parit yang sangat dalam dan besar agar musuh tidak bisa masuk, sehingga Islam menang pada saat itu. Tahun 6 Hijriah terjadi yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Ibu-ibu tahu perjanjian Hudaibiyah? Umat Islam bersama dengan Nabi mimpi bisa beribadah ke kota Mekah. Maka sebanyak 1.200 orang-orang Islam mau ke kota Mekah, bukan untuk perang, untuk ibadah di Ka'bah. Namun di sebuah tempat namanya Hudaibiyah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan. Maka dibuatlah perjanjian Hudaibiyah, di mana selama 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan antar mereka. Namun orang-orang kafir Quraisy menyelisihi atau tidak mematuhi perjanjian tersebut. Tahun 7 Hijriah terjadi perang yang disebut perang Khaybar. Termasuk di dalamnya salah satunya Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi melalui makanan. Kemudian berikutnya tahun 8 Hijriah terjadi yang disebut sebagai pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Nabi bersama ratusan ribu orang-orang di Madinah datang ke kota Mekah, menghancurkan seluruh berhala. Di hari itulah seluruh orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, termasuk Wahsy, termasuk Hindun dan seluruh umat-umat yang lainnya, manusia-manusia lainnya. Pada tanggal atau pada tahun 10 Hijriah, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan yang demam, Rasul dalam keadaan sakit tinggal di rumah istri tercintanya Siti Aisyah. Kemudian Rasul berpesan,
Sebelum sakit, Rasul berpesan dalam haji wadahnya untuk kita semua, umatnya Rasulullah, kalau engkau ingin selamat, berpegang teguh pada dua, yaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada dua hal. Pelajari Al-Quran betul-betul, pelajari Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan betul-betul. Di detik-detik wafatnya Rasulullah berpesan, jangan engkau tinggalkan sholat, jaga sholatmu baik-baik dan jaga orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Rasul ajarkan kepada kita hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah engkau jaga, minannas engkau jaga, dan kembalilah kekasih Allah kepada pemiliknya. Pada saat Rasulullah SAW wafat, ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi? Seakan-akan kota Madinah menjadi sangat gelap. Semua orang tak percaya bahwa Rasul telah kembali kepada Allah selama-lamanya. Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, akan aku penggal kepala kalian. Rasul tidak wafat. Rasul hanya kembali ketemu atau bertemu dengan Allah dan kembali lagi ketemu atau bertemu dengan kita. Maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar bin Khattab sangat bersedih dan tidak percaya dengan kejadian ini. Maka Sayyidina Abu Bakar memeluk atau menepuk-nepuk pundak Sayyidina Umar bin Khattab, menyadarkan Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW manusia biasa yang hidup dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah lah yang maha kekal dan tidak pernah mati selama-lamanya. Kepergian Rasulullah SAW menyisakan kesedihan mendalam, sampai-sampai seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Bilal bin Rabah adalah seorang pengumandang adzan, tidak bisa mengumandangkan adzan lagi setelah kepergian Nabi Muhammad, karena dalam adzan disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat mengucapkan nama Muhammad, Bilal akan pingsan. Oleh karena itu Bilal memutuskan tidak mengumandangkan, tidak mau lagi tinggal di kota Madinah, karena di setiap sudut kota Madinah mengingatkan Bilal bin Rabah mengenai Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasulullah SAW datang ke mimpinya Bilal bin Rabah. Tidakkah engkau rindu kepada wahai Bilal? Sudah lama tidak berziarah ke kuburku ya Bilal. Sudah lama tidak datang ke kota Madinah wahai Bilal. Tidaklah engkau rindu kepadaku wahai Bilal? Maka ketika Rasulullah datang ke mimpinya Bilal, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh dan mengambil untanya, memacunya dengan sangat cepat untuk datang ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Bilal bin Rabah tak kuasa menahan tangisnya, karena di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah SAW di sana, teman-teman semua. Sampailah berada di depan kubur Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Dengan tangisannya, sampai-sampai para sahabat mengatakan, ya Bilal, kumandangkanlah adzan lagi ya Bilal, kami rindu dengan suara adzan darimu wahai Bilal. Maka Bilal pun mencoba untuk mengumandangkan adzan, dan orang-orang di Madinah mulai bertanya-tanya, itu Bilal datang kembali, apakah itu artinya Rasulullah hidup kembali? Karena suara Bilal mengingatkan mereka akan Rasulullah SAW. Sampai mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan lagi-lagi Bilal bin Rabah pun tak kuasa menyebut nama Muhammad SAW. Beliau pun jatuh pingsan ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kisah singkat tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian. Rasul pernah berpesan kepada para sahabatnya bahwa aku merindukan perjumpaan dengan kata para sahabat-sahabat, apakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Kami ini saudara-saudaramu, kenapa engkau rindu kepada kami? Kami ada di hadapanmu. Bukan, kalian semua sahabat-sahabatku. Namun aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yakni mereka yang tidak pernah melihatku namun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak pernah melihatku tapi mencintai Rasulullah SAW. Siapa yang Rasul rindukan, teman-teman sekalian? Rasul merindukan perjumpaan dengan kita semua. Rasul merindukan pertemuan kembali dengan kita semua, teman-teman sekalian. Pertanyaannya,
ketika Rasul begitu rindu kepada dirimu, apakah engkau rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau benar-benar rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, dengan menjalankan ajaran-ajarannya, atau engkau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Saya bertanya kepada diri saya sendiri, makhluk yang banyak dosanya ini, teman-teman sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitulah teman-teman sekalian, kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindukah engkau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersalawatkah sering engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapanmu pada saat ini, apa yang hendak engkau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua? Apa yang hendak engkau adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua? Banyak kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini pendosa. Banyak dosa yang kita buat dalam kehidupan kita. Jauh kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul merindukan perjumpaan dengan kita. Rasul menginginkan kita minum dari telaga Kautsar nanti di hari akhir agar kita tidak haus selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita masuk surga selama-lamanya. Namun kita yang zalim kepada diri kita sendiri, kita yang telah berbuat aniaya kepada diri kita sendiri dengan terus mengulang-ulang dosa setiap saat. Kamilah wahai Allah, hamba-Mu yang penuh dengan dosa yang datang ke tempat ini ya Allah, ingin menjadi orang yang lebih baik ya Allah, ingin menjadi orang yang lebih mencintai Nabi-Mu wahai Allah, di tengah banyak dosa yang telah kami lakukan sejauh ini. Ibu-ibu yang saya cintai, ada seorang laki-laki yang pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan laki-laki itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut hari itu? Pasti terjadi, hari yang pasti akan datang. Kemudian laki-laki itu menjawab, ku persiapkan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kau akan bersama-sama dengan orang-orang yang kau cintai. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Jadi, apa yang kita bisa lakukan pada hari ini? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Cara mencintai Nabi adalah kau terus berdoa agar bisa terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Terus berdoa, minta kepada Allah. Sebagian dari kita tidak kenal Nabi, sebagian dari kita tidak tahu perjuangan Nabi. Bagaimana engkau bisa mencintai Nabi-Mu kalau engkau tidak mengenal siapa Nabi-Mu? Bagaimana engkau bisa mengenal Nabi-Mu kalau kisah-kisah mengenai perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam sampai pada kita di hari ini engkau tidak tahu? Jadi pertama, engkau minta kepada Allah agar menganugerahkan cinta kepada Nabi-Mu. Kedua, bagaimana engkau mencintai Nabi, berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW dengan menyelami tindak tanduk dan perjalanan hidupnya. Ketiga, bagaimana cara engkau mencintai Nabi, dengan banyak bersalawat dan banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW. Keempat, bagaimana cara engkau mencintai Nabi, berdoa kepada Allah agar engkau menjadi tamunya Allah dalam perjalanannya umrah maupun haji. Semoga semua yang ada di sini Allah panggil menjadi tamunya, sehingga Allah kita berziarah langsung di hadapan kubur Rasulullah SAW. Berselawat kepada Nabi, teman-teman. Apa manfaat selawat kepada Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan orang itu rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, karena setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah balas kita dengan 10 kali lipat. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barik alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallamu taslima.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi, dan bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa manfaat salawat kepada Nabi? Kata Rasulullah, barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Rasul juga berpesan, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat aku akan diperlihatkan kepadamu pada setiap hari Jumat. Siapa yang bersalawat kepadaku paling dekat padaku pada hari kiamat nanti. Itu beberapa cara bagaimana kalau kita mengingat-ingat Nabi, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini akan kita kaitkan dengan perkara kemerdekaan. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan, teman-teman semua? Dengan kaitannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kaitannya? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apakah yang dimaksud dengan merdeka bermakna penjajah keluar dari negeri kita? Hanya sekedar itu saja yang dimaksud dengan merdeka? Ternyata tidak. Ternyata yang disebut dengan kemerdekaan yang kita dapatkan adalah merdeka keluar dari penghambaan diri kita kepada makhluk, penghambaan diri kita kepada yang lain, merdeka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud merdeka yang sebenar-benarnya. Rasul membawa kita merdeka, mengeluarkan kita dari penjajahan, mengeluarkan kita dari ketergantungan kepada makhluk, kepada yang lain-lain, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna merdeka yang sebenar-benarnya. Pernah pada suatu ketika salah seorang sahabat Nabi diutus oleh pasukan Islam dalam perang Qadisiyah, teman-teman sekalian, dan ditanya oleh orang-orang di sana, para pemimpin di sana, apa maksud kedatanganmu datang kemari? Maka orang itu menjawab, Allah mengutus Rasul untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, atau penghambaan manusia kepada yang lainnya, menuju kepada penghambaan manusia kepada Rabb manusia, dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan, dari ketidakadilan yang lain kepada keadilan Islam. Jadi di sini kita bisa lihat kemerdekaan bukan dari satu sisi saja. Kemerdekaan bukan hanya penjajahan dari negeri kita, melainkan dari semua sisi. Kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Maka kita lihat teman-teman sekalian, banyak dari kita yang pada akhirnya tidak menjalankan itu. Banyak dari kita yang tidak betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sudah diberikan berbagai macam indera oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak digunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malah pada akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan ini. Saya hendak menjelaskan sedikit teman-teman sekalian berbagai macam bentuk penjajahan yang membuat kita tidak merdeka. Makanya kita mengikuti perintah Rasulullah, ikuti Quran dan Sunnah supaya engkau selamat. Apa saja bentuk penjajahan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama adalah penjajahannya iblis. Iblis adalah penjajah yang paling berbahaya untuk diri kita. Pada saat iblis diusir dari surga, dia mengatakan, aku akan goda manusia ya Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda dia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari seluruh penjuru, agar orang-orang ini tidak mengikutimu wahai Allah, agar dia menjadi temanku di neraka. Ibu-ibu tahu, iblis itu adalah malaikat yang paling soleh pada saat itu di surga Allah. Hanya karena kesombongan dirinya dan merasa dirinya lebih baik, yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam, dia terusir dari surga dan dia hendak mencari teman-teman untuk sama-sama menuju ke nerakanya Allah. Maka bentuk penjajahan yang kita harus sadari adalah salah satunya iblis adalah penjajah yang paling berbahaya untuk diri kita. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain penjajahan iblis, yang kedua, penjajahan apa lagi yang terjadi pada diri kita? Penjajahan yang juga berbahaya adalah penjajah manusia, yaitu berupa nafsu dan syahwat yang selalu mengajak kepada kejahatan. Teman-teman lihat dalam surah Yusuf ayat ke-53, dikatakan sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu syahwat ada pada diri kita teman-teman semua. Kadang-kadang kita tahu agama,
Kita tahu ayat-ayat Allah yang melarangnya. Namun nafsu syahwat ini mengajak kita kepada perbuatan dosa dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang beriman ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia sangat takut seakan-akan gunung yang besar menghancurkan dirinya. Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika dia buat dosa, dia merasa seperti ada lalat yang menempel di hidungnya dan dia usir begitu saja. Dia anggap remeh dosa tersebut. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Terjadi di zaman dulu, seorang penghafal Quran bersama pasukan Islam lainnya, namanya disebut sebagai Abdurrahman. Orang ini menghafalkan Quran bersama pasukan Muslim lainnya melawan orang-orang Romawi. Namun di tengah perjalanan beliau jatuh cinta dengan seorang gadis, yang menyebabkan beliau meninggalkan pasukan Islam, meninggalkan hafalan Qurannya, dan rela melakukan apapun demi mendapatkan gadis tersebut. Menghadapi hawa nafsu, syahwatnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga begitu. Kita tahu Allah gak suka, kita tahu Allah larang, kita tahu Allah benci, namun kita masih memperturutkan hawa nafsu kita. Maka penjajah manusia berikutnya selain iblis adalah hawa nafsu kita sendiri, teman-teman semua. Ketiga, penjajah dalam rupa dunia. Cinta dunia ini menjadi racun dalam kehidupan kita, membuat kita bisa melakukan apapun untuk mendapatkan dunia. Keempat, penjajahan dalam bentuk perang pemikiran, teman-teman semua. Kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam, namun dengan adanya pemberitaan di mana-mana sehingga membuat kita mentolerir perilaku-perilaku dosa, dan kita merasa bahwa perilaku dosa itu adalah hal yang biasa. Semua orang melakukannya. Padahal kalau kita lihat di zaman dulu ini merupakan perbuatan dosa besar. Namun di zaman sekarang karena orang-orang mulai berpikir ini hal biasa, ini hal yang normal. Laki-laki perempuan pergi keluar kota, belum terjadi pernikahan, menginap di satu tempat, hal yang biasa misal. Anak-anak zaman sekarang begitu pergaulannya, hal yang biasa misal. Ataupun korupsi, hal yang biasa misal, ya. Ini adalah hal-hal yang menjadi merusak pemikiran kita. Model penjajahan seperti ini, penjajahan perang pemikiran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, setelah kita tahu hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, setelah kita tahu tentang kisah hidup Nabi, setelah kita tahu Nabi berpesan untuk menjaga diri kita kalau mau selamat dengan Quran dan Sunnah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menjaga kita, insyaallah. Ibu-ibu, teman-teman berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah, atas ketaatan kepadamu ya Allah. Doa Rasulullah selalu berdoa agar istiqamah, karena istiqamah tidak mudah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Tidak mudah. Hari ini kita baca Quran, belum tentu minggu depan baca Quran. Kadang-kadang malas baca Quran, hanya setiap Ramadan saja misalnya. Berbuat dosa, terus berbuat dosa, lupa bertobat kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa kepada Allah agar Allah tidak kembalikan kita kepada kehidupan kita yang banyak keburukannya setelah Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengar kisahnya Nabi. Ibu-ibu punya PR. PR-nya menceritakan apa yang saya ceritakan pada hari ini kepada anaknya di rumah, atau kepada adiknya di rumah, atau ceritakan di sosial media, supaya kita ingat kembali kisah ini, kita ulang-ulang kembali agar kita punya semangat melanjutkan perjuangannya, dakwahnya Rasulullah SAW. Insya Allah, Allah melindungi kita semua dalam setiap langkah kita. Insya Allah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Tanpa ilmu, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik? Dan terus berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Berdoa kepada Allah agar Allah sayangi kita dengan Quran. Allah jadikan kita menjadi keluarganya, yaitu orang-orang yang terus belajar, terus dekat dengan Quran, insyaallah. Baik ibu sekalian, alhamdulillah usai sudah ceramah saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Dan tidak hanya didengar, setelah didengar kemudian minta kepada Allah agar bisa dilakukan, dan kita bisa merdeka dengan merdeka yang sesungguhnya. Merdeka keluar dari penjajahan iblis, penjajahan hawa nafsu, penjajahan cinta dunia, penjajahan apa tadi yang keempat? Perang pemikiran menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Baik ibu-ibu sekalian, saya ingin menunjukkan satu buah video, di mana video ini berisi video anak-anak penghafal Quran.
Indonesia berisi 270 juta jiwa, yang banyak anak-anak kita tinggal di pelosok-pelosok, yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, namun mereka pintar, mereka hebat, mereka diberikan pendidikan, beasiswa gratis, mereka bisa jadi orang-orang hebat dan menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baik karena diisi oleh mereka. Maka kita lihat video wisuda di mana mereka mendapatkan beasiswa dari para orang tua asuh. Maka hari ini sedekah yang ibu-ibu berikan akan diberikan kepada perjuangan dakwah Al-Quran, insya Allah. Kita lihat video ini bersama-sama. Video anak-anak tahfidz yang diwisuda 30 juz. Silahkan.